Saya mengajak jemaat untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasalnya yang ke-86. Mazmur 86. Kita mau baca satu ayat saja. Mazmur 86. Kita mau baca satu ayat saja, ayat 11. Mazmur 86. Kita baca ayat 11. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita dan jemaat bisa ikut baca dalam hati. Mazmur 86 ayat yang 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ayat yang indah, Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah jalanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh ada sampai pada hari ini, yaitu hari Minggu pertama di tahun 2024. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berkumpul dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami baca yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kami akan renungkan bersama-sama ya Tuhan. Dan kami yakin firman-Mu adalah sahu yang kuat. Firman-Mu adalah pelita yang terang. Firman-Mu adalah pedang yang tajam, yang mampu menuntun akan sepanjang kehidupan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami pengertian yang semakin penuh akan Engkau dalam perjalanan kehidupan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu mazmur yang begitu indah, satu ayat yang begitu indah. Sebenarnya kalau kita baca mazmur ya Pak, indah-indah semua. Tapi ayat yang saya ambil pada hari ini yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Itu Mazmur Daud, bagaimana dia berdoa, bergumul, minta tolong kepada Tuhan. Dan satu ayat yang luar biasa itu ayat yang 11 dikatakan bahwa Tuhan tunjukkanlah kepadaku jalan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama. Berapa banyak di antara kita yang berdoa kepada Tuhan supaya kita ditunjukkan jalan yang benar, supaya hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berapa banyak di antara kita berdoa untuk itu? Apakah ada di antara kita yang ketika kita berdoa kepada Tuhan, kiranya hidup saya adalah hidup yang seturut dengan kehendak-Mu? Kalau kita berdoa dengan demikian, berarti kita adalah orang yang apa? Orang yang benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang ada orang yang hanya mau berdoa tetapi takut mau ambil keputusan. Takut atau mungkin hati-hati, saya nggak bilang takut. Mungkin berhati-hati untuk ambil keputusan. Tuhan sudah kasih tunjukkan jalan. Tuhan sudah kasih tahu hal yang ini dan hal yang itu. Tapi kadang ada orang yang mungkin jauh lebih berhati-hati untuk ambil keputusan. Jadi gini. Selain Tuhan mau menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kita, hal yang sangat krusial juga yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita adalah keputusan. Jadi ketika kita berdoa minta petunjuk dari Tuhan, ketika Tuhan kasih petunjuk itu, Tuhan kasih jalan itu, Tuhan kasih jawabannya, tapi kadang ada orang masih ragu-ragu. Dan dalam setiap keputusan manusia, ya ada sesuatu yang perlu dia bayar. Harganya macam-macam. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau bicara tentang mahalnya sebuah keputusan.
Kadang sudah ada petunjuknya. Oh, sudah ada petunjuknya. Ke arah sini. Jalan yang benar harusnya ke kiri atau ke kanan dan seterusnya. Kadang kenapa ada orang yang lambat untuk sampai kepada tujuan hidupnya, yaitu ketika dia mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Saya tidak semata-mata bilang bahwa kadang orang lambat ambil keputusan itu ada sesuatu yang salah, tidak juga. Tapi karena apa? Karena ternyata keputusan itu mahal. Dan setiap apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita, ketika Tuhan tunjukkan, ini seperti ini, ternyata mahal. Artinya apa? Ketika orang memutuskan untuk menerima, mahal apa yang dia harus terima. Atau ketika seorang memutuskan untuk menolak, mahal juga ketika dia harus menolak. Jadi hari ini dari ayat firman Tuhan ini kita mau bicara tentang mahalnya sebuah keputusan. Kita bisa minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tunjukkan seperti apa yang Daud minta kepada Tuhan. Tunjukkanlah jalanmu supaya aku hidup menurut, kan itu harapan, supaya aku hidup menurut. Artinya Daud meminta kepada Tuhan keputusannya yang ikut seturut dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita bagaimana? Keputusan untuk misalnya ada orang yang percaya kepada Tuhan, ya mana? Kita tahu ya di gereja kita ada beberapa orang yang dari agama B pindah ke agama A, pindah ke agama B, ya keputusannya mahal. Dan kita harus apresiasi untuk keputusan-keputusan itu. Itu bukan keputusan yang sepele. Harus ditinggalkan keluarganya, dicoret dari kartu keluarga, warisannya diputus, ya kan? Nah, itu masih bagus sih, mungkin kalau dia rajin kerja dia bisa tebus warisan itu untuk mungkin dapat warisan itu untuk dapatkan sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga dari apa yang diwariskan. Kadang kalau dicoret dari keluarga itu sedikit betul tidak? Ya itulah keputusan itu. Tapi kalau tidak memutuskan untuk itu juga ada harga juga yang dia mahal dalam kekekalan, dia bayar dalam kekekalan. Ya tidak masuk surga, tidak diselamatkan, masuk surga. Jadi apapun keputusan dalam kehidupan manusia itu nilainya. Ketika saya memutuskan untuk apa, saya harus menikah dengan orang itu, harganya mahal. Saya harus apa? Saya harus membawa kehidupan saya dengan orang yang saya pilih, kan mahal kan harganya kan. Ketika saya harus memutuskan untuk misalnya, saya harus sekolah di tempat ini, saya harus berjalan harus mengemban pendidikan seperti ini, harus bekerja di tempat seperti ini, semuanya ada harga yang perlu dibayar dalam setiap keputusan. Oleh sebab itu kita bilang mahalnya sebuah keputusan. Dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keputusan itu apa? Keputusan itu adalah sikap terakhir atau segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan yang sudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya. Jadi sikap terakhir seorang ketika dia menilai segala sesuatu, sikap terakhir adalah mengambil keputusan. Seorang pemimpin, misalnya pemimpin negara kan, keputusan dia kan pasti pro kontra. Di negara ini, bagi yang tidak suka dengan dia akan menjadi kontra. Tidak adil. Keputusan presiden misalnya, atau keputusan gubernur, keputusan wali kota, nggak adil. Bagi orang yang memilih dia akan melihat keputusan dia adil. Adil kok. Saya merasakan dampaknya kok. Tergantung. Kita senang dengan pemimpin. Misalnya dari presiden, dia gubernur apa-apa. Jadi dalam keputusan itu ada keputusan misalnya dalam pemerintahan ya belum tentu disetujui oleh semua orang. Termasuk keputusan pribadi kita sekarang. Ada keputusan pribadi kita yang belum tentu disetujui oleh orang tua kita, yang belum tentu disetujui oleh anak-anak kita, yang belum tentu disetujui oleh siapa? Ya orang-orang terdekat kita. Artinya jangan berharap bahwa setiap keputusan itu akan disenangi oleh orang lain. Itu yang harus kita pegang. Sehingga harganya mahal. Belum tentu disetujui oleh cucu kita. Ya kan? Kalau kita punya cucu kan, walaupun kecil dia sudah bisa mulai belajar ambil keputusan. Keputusan untuk apa? Tidak mau makan. Ya bagi orang tua keputusan anak untuk tidak
makan. Entahkah dia masih kenyang, entahkah perutnya nggak enak, atau entahkah dia masih konsentrasi untuk hal yang lain, misalnya masih bermain dengan teman-temannya. Itulah semua keputusan. Kenapa keputusan itu mahal? Karena saudara, tidak semua keputusan yang ada dalam kehidupan kita akan disenangi oleh orang lain. Akan benar-benar menyenangi hati kita juga belum tentu. Ada orang yang ambil keputusan karena terpaksa. Ada. Jangan bilang nggak ada. Oh, semua keputusan pasti dari hati, belum tentu. Ada orang yang mengambil keputusan karena terpaksa. Karena apa? Karena takut mungkin. Kalau nggak datang seminar, nanti nilai agama itu jelek ya. Dia keputusan ikut seminar bukan karena dia senang ikut seminar. Bukan kayak dulu anak SMA kan ikut seminar. Karena saya ancam aja. Kalau nggak ikut seminar, boleh apa? Tapi belum tentu hatinya senang seminar. Karena apa ya? Karena ada ancaman dari gurunya. Kalau seminar, ingin kita apa? Jadi keputusan itu bicara kepada kita apa sikap dari apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang dipertimbangkan oleh manusia dalam kehidupan. Macam-macam saudara. Orang tua punya keputusannya sendiri. Jadi kita tidak pernah tahu. Dan kita harus dan kita harus tahu bahwa tidak semua keputusan orang tua itu disenangi oleh anak. Anak punya keputusan sendiri, apalagi anak yang sudah remaja dan pemuda. Orang tua harus tahu, anak harus tahu bahwa tidak semua keputusan anak remaja dan pemuda itu adalah disenangi oleh orang tua. Itu yang membuat dia menjadi mahal. Sebenarnya sudah bilang kita Yesus Kristus. Itu menurut Paulus besar bahasa Indonesia. Menurut kita apa itu? Keputusan itu bicara tentang proses pengambilan ya. Proses pengambilan keputusan meliputi pertimbangan mengenai sikap atau tindakan. Keputusan adalah tindakan atau kehendak dan selalu dipengaruhi oleh pikiran, emosi atau kedua-duanya. Keputusan yang kita ambil mencerminkan keinginan hati kita. Sesuai dengan Mazmur 119, kita buka. Mazmur 119 ayatnya yang ke-30. Mazmur 119 ayatnya yang ke-30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Dalam hal ini, dalam Mazmur 119, Mazmur bilang, dia katanya memilih jalan kebenaran. Alasannya apa? Apa alasan memilih jalan kebenaran di sini? Karena telah menempatkan hukum-hukummu di hadapan. Hukum-hukum ini, kalau dalam kitab Mazmur itu sinonim dengan firman-Mu, dengan Taurat-Mu, dengan apa? Dengan macam-macam. Dalam ayat ini dipakai kata hukum-hukum. Jadi pemazmur ini memilih jalan kebenaran. Karena apa? Karena menempatkan hukum-hukum di hadapan. Menaruh hukum di dalam kehidupannya, menaruh firman Tuhan dalam kehidupannya. Terus pasti dia punya keputusan untuk memilih jalan kebenaran. Nah, ini yang Alkitab kasih tahu mengenai kita tentang keputusan. Keputusan yang diambil seorang menurut Alkitab adalah karena itu mencerminkan hati. Tanyakan maksudnya seperti itu. Jadi pertanyaan yang penting yang perlu diajukan sebelum mengambil keputusan ialah apakah saya memilih untuk menyenangkan diri saya sendiri atau menyenangkan Tuhan kalau kita bicara dalam konteks kerohanian. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar tentang betapa mahalnya keputusan dalam kehidupan kita. Sebelum itu kita melihat beberapa contoh dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh Alkitab dengan keputusan-keputusan yang mahal. Ada tokoh-tokoh Alkitab dengan keputusan-keputusan yang mahal dalam kehidupannya. Terlihat sepele saudara, tapi mahal sebenarnya. Karena berpengaruh kepada kehidupan dia selanjutnya. Misalnya, saya nggak akan bilang semua tokoh karena nggak cukup waktu untuk bahas semua tokoh. Keputusan Abraham, kenapa mahal? Keputusan Abraham tentang taat kepada Tuhan dengan bersedia mempersembahkan anak yang dijanjikan. Anda garis bawahi anak yang dijanjikan. Dijanjikan tetapi ujung-ujungnya akan dikorbankan. Ini bukan keputusan yang apa? Bukan keputusan yang gampang dalam kehidupan seorang bapak yang menanti-nantikan anak yang dijanjikan. Kita melihat ini sepele karena kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Kita hanya membaca cerita yang sudah terjadi.
ribuan tahun yang lalu. Tetapi ini, saya selalu ketika membaca Alkitab, saya selalu menempatkan ketika saya hidup pada hari ini. Supaya kita boleh apa? Kurang lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang pada saat itu. Ketika dia masuk dalam pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan dia. Abraham, kalau kita buka dalam Kejadian pasal 22. Coba kita buka. Kejadian pasalnya yang ke-22. Ayat yang kedua. Ketika Ishak itu lahir, kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 21, Ishak lahir. Kemudian akhirnya Abraham tahu bahwa Ishak adalah anak perjanjian, Hagar diusir dan Ismail diusir. Kemudian akhirnya pasal 22 ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal, bukan yang pertama, yang tunggal. Kenapa yang tunggal? Karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan belum pernah kasih tahu ada yang akan ganti dulu, belum, nanti belakangan Tuhan kasih tahu akan ada yang ganti. Abraham dengan firman Tuhan ini. Kalau kita adalah Abraham, nah, pasti pikiran dan hati kita bergejolak, betul tidak? Tuhan kasih anak perjanjian, tapi kok sekarang disuruh apa? Kita nggak usah bicara dulu Abraham bapak orang beriman. Sebutan itu terjadi setelah Abraham melakukan tindakan itu. Coba kita hidup, Anda coba bawa hidup Anda kepada masa Abraham. Yang hari itu di masa tua Tuhan mau kasih anak. Bahkan anak itu hadir dari banyak perbantahan antara Abraham dan Sarah. Sarah antara percaya atau tidak. Sampai dia ketawain ketika Tuhan bilang bahwa seorang anak akan lahir dari kandungan. Sampai Sarah bilang, oh ini anak gak datang-datang, ya udah kamu tidur dengan Hagar, mungkin dari lewat Hagar itu anak perjanjian. Kemudian akhirnya Tuhan buktikan bahwa janji itu ada. Ishak lahir. Senang gak? Senang? Bahagia orang tua? Ini Tuhan kasih anak kepada Abraham. Bukan lagi di usia yang sudah mati haid, tapi sudah sangat mati haid dalam ukuran manusia. Umur berapa tahun? 9. Bukan usia yang muda. Ada banyak orang, oh orang dulu kuat-kuat. Alkitab yang sendiri yang bilang Sarah sudah mati haid kok. Nah, Alkitab sendiri yang bilang kan. Bukan kita yang bilang Sarah sudah mati haid. Alkitab sendiri yang bilang Sarah itu sudah mati haid. Artinya dalam pikiran manusia nggak mungkin bisa lahir anak. Tuhan kasih anak. Tuhan buktikan itu. Ketika anak mulai bertumbuh menjadi seorang remaja, mungkin ke usia pemuda dan seterusnya, kalau anak itu dia akan dipersembahkan. Gimana? Sekali lagi coba baca cerita, selalu menempatkan kita seolah-olah hidup. Kalau kita baca cerita, ya udah 2000 tahun yang lalu sudah selesai, kita tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Ini kan prinsip-prinsip sosial yang kadang orang lupakan. Apa yang dialami oleh Abraham? Tapi hanya bisa duduk kepadanya. Kemudian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dalam perjalanan sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Kenapa Abraham jawab begitu? Karena Ishak nanya, ayah, kita mau pergi ke bukit, mau persembahkan korban. Abraham hanya bisa menjawab dengan
Tuhan yang menyediakan. Tapi dalam pikiran Abraham, Tuhan menyediakan dia anaknya. Saya nonton film Only His Son. His Only apa sih? Only His Son. Saya nonton dulu. Ada di laptop saya nonton. Menggambarkan bagaimana Abraham bergejolak. Kemudian ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di bagian itu dikatakan apa? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau. Malaikat Tuhan ini siapa? Tuhan. Karena Tuhan bilang, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anak tunggalmu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, betapa mahalnya usaha. Kalau Abraham hari itu mau egois, enggak Tuhan, kamu bilang dia perjanjian, enggak, saya nggak mau kasih dari untuk persembahkan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak akan mengenal Abraham dengan sebutan bapak orang dari. Oleh sebab itu, saudara, keputusan Abraham itu, amin. Sehingga dalam Ibrani pasal 11 dia dicatatkan sebagai salah satu orang beriman dalam Ibrani pasal 11. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nama Yosua. Kenapa keputusan Yosua mahal? Yosua dengan keputusan aku dan seisi rumahku untuk tetap apa? Beribadah kepada Tuhan yang benar. Kalau kita baca dalam Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 15. Yosua pasalnya yang ke-24. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan apa? Beribadah. Saudara yang dalam kita Yesus Kristus, tokoh yang kedua yang kita dapatkan dalam Alkitab, yang keputusannya begitu mahal, adalah seorang Yosua. Kenapa keputusan Yosua mahal? Yang pertama, Yosua adalah pemimpin. Sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan tunjuk Yosua sebagai pengganti Musa. Artinya apa, saudara? Apa yang dikatakan oleh Yosua pasti didengarkan oleh bangsa Israel. Kalau seandainya hari itu Yosua mau kompromi untuk tetap apa? Menyembah Tuhan yang salah, tidak memberantas habis apa yang dijanjikan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka hari ini kita tidak akan dengar nama Yosua sebagai pemimpin, seorang pengganti Musa. Dia sebagai seorang pemimpin hari itu suaranya didengar oleh orang Israel. Apapun yang dia katakan didengar oleh orang Israel. Tetapi keputusannya yang luar biasa itu harganya mahal. Kenapa? Akhirnya membedakan dia dengan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, kalau engkau anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, sembahlah. Kalau anggap tidak baik, jangan. Itu intinya. Tetapi Yosua bilang, tetapi aku dan seisi rumahku akan apa katanya? Akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, sejak awal ketika Yosua menjadi pemimpin, dia sudah menjadi seorang informan yang benar. Informan yang tidak takut kepada situasi-situasi yang mungkin mengancam. Dia adalah salah satu dari 12 pemintai yang diutus pada hari itu. Dan hanya 2 pemintai yang berbicara dengan berani
ketika mereka membawa kabar dari tanah Kanaan. 10 pengintai bicara, orang Kanaan besar-besar, orang Kanaan gagah perkasa. 10 pengintai berbicara begitu. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak mau bicara. Dia tahu bahwa tanah ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsanya. Kalau orang sudah takut bahwa bangsa Kanaan itu orang yang raksasa, gagah kuat dan seterusnya, mereka takut untuk berperang. Yosua tidak tahu. Yosua mengatakan apa yang seharusnya mereka lakukan kepada anak-anak itu. Tidak usah kita bisa kalah. Oleh sebab itu layaklah Yosua menjadi seorang pemimpin. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Yosua memimpin pasukan-pasukan untuk apa? Mengelilingi tanah Kanaan itu. Mereka tiup trompet, mereka tiup sangkakala. Akhirnya dan ketika mereka merebut Kanaan itu, Yosua tidak sampai di situ. Yosua tetap konsisten kepada Tuhan bahwa tanah ini milik Tuhan yang benar, yang diberikan kepada bangsa Israel. Ingat, kuncinya di sini adalah Yosua pemimpin, suaranya didengar oleh rakyat. Artinya apa? Kalau Yosua menyampaikan suatu perintah yang sumbang, perintah yang tidak benar, bayangkan, untuk mencari keuntungan jasmani, Yosua bisa nggak? Oh, gampang, saudara. Kalau untuk mencari keuntungan jasmani, Yosua gampang karena dia seorang pemimpin. Tetapi ketika mereka merebut Kanaan, dia tetap percaya. Dan hari ini kita ingat Yosua sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Keputusan yang mahal. Kemudian yang ketiga, masih banyak. Keputusan Hana. Keputusan Hana. Kenapa keputusan Hana itu mahal? Pergumulan Hana siapa sih? Pergumulan Hana adalah masalah keturunan. Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel, 1 Samuel, ada seorang laki-laki namanya Elkana. Elkana ini punya 2 istri. Yang pertama Hana, yang kedua Penina. Si Penina ini punya anak, sedangkan si Hana ini katanya tidak punya anak karena mandul. Dan akhirnya secara sosial si Hana ini selalu apa? Dikucilkan, selalu dihina oleh Penina. Kamu tidak punya anak. Karena dulu saudara, di masa itu kalau satu laki-laki punya 2 istri dan yang satu punya anak, biasanya yang laki-laki akan lebih sayang kepada yang punya anak. Yang punya anak ini kalau dia tidak takut akan Tuhan, akan kompor-komporin laki-laki. Mandu. Secara manusia sakit seorang perempuan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan pada suatu kali ayat 9, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, dulu ibu kota Israel belum Yerusalem, waktu itu masih di Silo. Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Kemudian bernasarlah ya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Tuhan jawab doa Hana. Tuhan jawab doa Hana. Saudara, tapi keputusan Hana ini yang mesti kita lihat betapa mahal. Ternyata apa yang didoakan Hana kepada Tuhan, dia jawab. Ketika Tuhan jawab doanya, Hana berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ketika Samuel lahir, saudara, Hana tidak menjadi seorang perempuan yang sombong. Artinya apa? Apa yang dia gumulkan kepada Tuhan bukan hanya supaya orang melihat saya ini perempuan yang mandul, bukan itu saja, saudara. Tetapi ada kejujuran dalam hati seorang anak. Kalau engkau memberikan seorang anak kepada aku, akan membawa engkau, aku akan membawa anak itu ke dalam rumahmu seumur. Kalau Hana mau egois hari itu, ya kan? Kalau Hana mau egois hari itu,
Tuhan jawab nih, dapat anak namanya Samuel. Lahir Samuel. Kalau Hana mau egois hari itu bisa nggak dia ngomong? Tuhan nggak jadi, Tuhan nggak jadi. Kalau waktu itu ya benar, saya mau kasih untuk melayani itu Tuhan. Tapi nggak jadi. Terima kasih Tuhan sudah kasih anak kepada saya. Bisa saja kan? Tapi Hana menepati janjinya di hadapan Tuhan. Oleh sebab Tuhan jawab doanya. Yang paling tahu hati Hana siapa? Ya Tuhan. Kalau seandainya dari awal Hana berdoa dengan motivasi yang salah, saya yakin belum tentu Tuhan kasih Samuel kepada Hana. Keputusannya mahal tidak? Keputusannya mahal. Kenapa? Ketika dia lahir seorang anak yang bernama Samuel, cuma sampai katanya apa? Kalau kita baca selesai bisa apa? Cerai susu, baru akhirnya dia bawa ke bait suci. Dia bawa ke bait suci. Tidak lama, saudara. Mau cerai susu 1 tahun 2 tahun bisa selesai. Kalau ibu itu pengen cepat cerai susu, tinggal dikasih asam, anak nggak mau minum susu lagi. Ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Keputusannya mahal. Artinya apa? Anak itu tidak ada di samping dia. Tetapi anak itu melayani Tuhan. Kalau anak itu ada di samping dia, kita tidak akan pernah dengar nama hakim yang bernama Samuel. Kita akan baca di dalam Alkitab ada seorang hakim yang luar biasa bernama Samuel. Dia seorang hakim plus dia seorang hakim plus imam sebenarnya Samuel ini. Ada di keturunan Lewi. Mahal, ya mahal. Udah berdoa Tuhan kasih anak, kemudian anaknya harus dipisahkan lagi untuk melayani. Karena itu nazar dia kepada Tuhan. Oleh sebab itu mahal. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, apa yang kita doakan kepada Tuhan dan apa yang Tuhan putuskan, itu harus kita pikirkan. Oh Tuhan, saya meminta ini supaya saya lebih rajin untuk Tuhan. Hati-hati. Oh Tuhan, tolong kabulkan doa saya. Saya janji Tuhan, kalau saya dikabul doa saya dikabulkan, saya akan semakin semangat untuk Tuhan. Hati-hati. Karena Tuhan akan menunggu apa yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Kalau hanya dia tepat. Apakah itu mudah? Belum tentu mudah. Bagaimana mau ada seorang yang bisa dengan anak? Anak yang ditunggu-tunggu. Apalagi sebelum dia punya anak, dia dihina-hina oleh seorang penina. Toh ternyata setelah punya anak, anaknya tidak ada di sampingnya. Tapi saya yakin Hana sangat ikhlas. Samuel menjadi seorang laki-laki yang baik dan baik. Dia menabiskan seorang raja yang luar biasa namanya Daud. Tapi dia juga pernah menabiskan seorang raja yang tidak baik namanya Saul. Saya berdoa. Keputusan Tuhan. Saya mau cepat. Kemudian apa lagi? Sakeus, ini sederhana saudara. Tapi keputusan Sakeus itu mahal. Anda tahu apa keputusan Sakeus? Kalau Anda baca dalam Lukas pasalnya ke-13, 19. Coba kita buka Lukas pasalnya ke-19. Lukas pasalnya ke-19 ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat dan berkata, Sakeus, segera. Sakeus dalam banyak tafsiran. Kenapa dibenci orang? Karena dia memungut pajak melebihi dari apa yang ditetapkan oleh negara. Oleh itu orang tidak suka pada Sakeus, orang benci. Ketika Tuhan Yesus masuk di Yeriko, dia dengar bahwa Yesus Kristus masuk di Yeriko. Berarti kan sebenarnya dia sudah pernah dengar sebelumnya ada berita tentang Yesus Kristus. Tapi dia penasaran siapa Yesus Kristus. Badannya pendek, dia nggak bisa lihat langsung. Akhirnya dia naik pohon ara. Apa sih keputusan sederhana seorang Sakeus hari itu adalah apa? Lihat Yesus, mau melihat Yesus. Hari itu dia sebagai seorang pegawai negara, sebenarnya nggak terlalu pusing untuk lihat Yesus atau enggak. Kenapa? Dia lihat Yesus atau enggak lihat Yesus, dia tetap ada uang dari gaji. Tapi dia nggak terjadi.
Saya mau lihat. Sederhana atau tidak? Tapi kalau kita hidup menggantikan Sakeus hari itu, pasti Sakeus melihat ini bukan sebagai sesuatu yang sederhana. Ada satu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika dia ambil keputusan untuk melihat itu, dia naik di atas pohon. Tuhan Yesus bilang, Sakeus, turun, saya itu menumpang rumahmu. Mereka emang enak aja menumpang rumahmu. Enggak lah, udah saya sudah lihat kamu selesai. Dia turun dari pohon. Bayangin, Sakeus turun dari pohon itu atas perintah Tuhan Yesus saja, itu sudah mengubah hidupnya selama-lamanya. Amin. Semua yang kuperas, semua yang kuambil akan kukembalikan. Satu perubahan hidup yang luar biasa dari seorang Sakeus. Yang dulu dia peras, tapi dia akan dikembalikan. Keputusannya mahal. Keputusannya mahal. Dan Sakeus cuma tercatat satu kali dalam Alkitab. Anda tidak akan baca nama Sakeus di tempat-tempat yang lain. Cuma Lukas pasal 19. Karena keputusannya turun dari pohon untuk melihat Yesus, akhirnya kita tahu bahwa dia ini adalah anak Abraham, orang yang diselamatkan. Betul? Lanjut. Apa lagi? Keputusan jemaat Muhammadiyah yang sia-sia dari Ethiopia. Saudara kasih ingat Tuhan kita Yesus. Dua kelompok ini memberikan satu gambaran kepada kita tentang keputusan bagaimana seorang itu mau mengikut Tuhan dan memberi diri dibaptis. Yang pertama, jemaat mula-mula. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan ke 47, 10 ayat ini membicarakan satu keputusan yang mahal. Dari berapa orang? 3.000 orang. Ketika mereka dihentakkan oleh Bapak Petrus yang luar biasa. Ketika Petrus terima Roh Kudus, hinggap di atasnya, kemudian Petrus bangkit berdiri. Hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kau kira, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi inilah yang dibuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, teruna-terunamu akan bernubuat. Matahari akan menjadi gelap, bulan akan tidak bercahaya. Karena inilah yang difirmankan oleh Tuhan. Kristus yang kau salibkan itu, katanya. Wah, keras sekali. Kristus yang kau salibkan itu, bayangkan, nggak tersinggung itu. Yang engkau salibkan, dialah batu yang berharga yang dibuang menjadi apa? Batu buang. Tapi engkau telah salibkan itu memakai apa? Tangan-tangan bangsa durhaka. Khotbah yang begitu keras, saudara, dan tidak tanggung-tanggung. 3.000 orang yang berputusan. Mahal putusannya, mahal, saudara. Karena apa? Karena saking mahalnya. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, kenapa mahal? Coba kita baca ayatnya yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 dan ayat 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah apa katanya? Kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual dari harta miliknya. Itu mahal. Kalau dulu kepunyaannya sendiri, sekarang harus bagi dengan orang lain. Mahal tidak? Ya kalau dulu sebelum dia percaya Tuhan Yesus, hidupnya enak. Tapi jemaat mula-mula kan hidupnya beda. Maka dia harus bekerja apa? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Dalam sisi apa? Sosial saja sudah mahal. Bayarnya. Orang harus pakai apa yang kita punya. Yang nggak semua harus setuju gitu loh. Dan dalam kita Yesus Kristus. Yang kedua ada sida-sida dari Ethiopia. Pasal Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 dan ayat 37. Keputusannya mahal. Dia tidak mau usah. Artinya apa? Tuhan melihat orang yang mencari kebenaran sudah jauh-jauh datang dari Ethiopia sampai dengan Yerusalem. Harus ada yang dia bawa pulang.
kan? Bukan emas, tidak punya emas. Bukan berlian, tidak kaya, saudara. Tetapi beliau bawa pulang kebenaran. Keputusan dia untuk setuju, percaya kepada Tuhan, dan memberi diri dibaptis adalah keputusan yang mahal dalam kehidupan dia. Mungkin orang-orang di rumah berharap bahwa kalau bapak saya pulang dari Yerusalem ke Ethiopia bawa oleh-oleh apa? Ini bawa oleh-olehnya apa? Saya sudah memberi diri dibaptis. Mungkin istrinya nggak mengharapkan oleh-oleh ini. Yang istrinya harapkan apa? Mungkin bawa makanan enak dari Yerusalem, bawa buah-buahan dari Yerusalem, dan seterusnya. Ada sesuatu yang mahal yang dia bayar. Ketika seseorang dipertemukan dengan kebenaran, dia harus ambil keputusan. Kita di doa Daud kan, Tuhan katanya apa katanya? Tuntunlah aku ke jalan. Tuhan tuntun sekarang. Tapi kamu mau ambil keputusan itu atau tidak? Karena ingat, keputusan itu mahal. Kalau tidak ambil, mahal untuk kekal juga. Kalau ambil ya mahal juga untuk kekal. Jadi saudara kita Yesus, apa yang kita doakan kepada Tuhan sampai sekarang? Meminta supaya hidup di dalam Dia, supaya hidup benar, supaya macam-macam begini dan seterusnya. Tapi berani nggak? Kalau Tuhan kasih, berani nggak kita ambil keputusan itu? Betul? Berani nggak kita ambil keputusan itu? Jadi mengapa sebuah keputusan itu mahal? Karena berpengaruh kepada masa depan kita. Ada masa depan yang sifatnya temporal. Berpengaruh kepada masa depan kita yang sifatnya kekal. Bicara tentang keselamatan. Karena berpengaruh kepada iman kita, berpengaruh kepada kerohanian kita. Nah, coba kita lihat beberapa contoh. Mungkin yang sifat-sifatnya apa? Yang sifatnya temporal. 1 Korintus 15 ayat 30. Keputusan kita berteman dengan siapa itu mahal harganya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak muda hari ini Anda putuskan mau bergaul dengan siapa? Itu harganya mahal, akan Anda bayar selanjutnya. Oh, saya akan hidup bergaul dengan apa? Perokok. Ya kan? Misalnya teman-teman sekolah yang merokok, ya Anda akan bayar harga mahal untuk pergaulan. Betul tidak? Coba kita buka Amsal pasal yang ke-18 ayat 24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya, teman kita hari ini, kita berteman dengan siapa, saudara? Kan keputusan untuk berteman dengan siapa kan ada di diri kita sendiri. Kadang ada orang, saya harus berteman dengan anak yang nakal-nakal supaya apa? Supaya saya terjaga, supaya ini dan seterusnya. Tapi firman Tuhan bilang ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kalau kita bergaul dengan anak-anak yang nakal, itu mendatangkan kebaikan atau kecelakaan. Ya, remaja-remaja muda harus renungkan ini. Ini mungkin temporal, tapi sangat berpengaruh. Dari Yesus Kristus. Kemudian 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ketika Anda ambil keputusan untuk apa? Untuk berpacaran atau bahkan menikah dengan orang yang tidak seiman, keputusan itu mahal. Jadi sekarang kalau masih pacaran, pikirkan baik-baik. Ini nanti suami saya mau bawa saya misalnya kepada kehidupan keimanan yang lebih baik atau semakin terpuruk. Karena sebagai orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, kalau sudah menikah kan nggak boleh diceraikan, kecuali
mau memisahkan atau ada apa katanya? Keputusan itu mahal nggak? Kalau saya pacar saya sekarang nggak beriman, saya bukan orang percaya, nggak apa-apa. Nanti saya mau buat dia percaya, itu kan saya. Dia juga akan buat dia juga punya visi untuk buat kamu tidak percaya kepada Tuhan. Ingat itu. Jangan selalu berpikir, oh saya cukup kuat untuk itu, enggak akan. Sebab itu kadang ada istilah falling in love, jatuh cinta. Kenapa itu istilah falling in love itu nggak cocok untuk cara berpikir orang Kristen? Karena orang Kristen itu bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta kan bahaya, betul tidak? Ya kan? Namanya jatuh. Oleh sebab itu kalau orang jatuh cinta, maka hal-hal yang logis itu dia akan tinggalkan, dia akan singkirkan. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya hidup jatuh cintanya itu tak berjalan walaupun dalam pengawasan yang ketat oleh orang tua. Itu bahaya. Sudah mulai bohong nanti dan seterusnya. Jadi sudah padahal kalau kita sendiri sudah berbohong. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu jangan nanti kita renungkan sudah duduk di atas kursi di depan pendeta atau hamba Tuhan, tidak, atau di depan pemangku agama atau apa. Sudah terlambat, pikirkan dari sekarang. Sudah terlambat kalau baru berpikir hari itu. Harus pikirkan dari saat ini. Ketika saya memilih pasangan hidup, harus orang yang seiman dengan saya. Kemudian untuk kerohanian kita yang Mazmur 1 ayat 1-2. Janganlah duduk dengan kumpulan orang bercongkol dan seterusnya. Kemudian apa? Dalam hal persekutuan. Keputusan untuk bersekutu itu penting. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Orang yang sudah mengerti kebenaran sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Di situ firman Tuhan katakan bahwa katanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Soalnya memang saya siapkan khotbah ini orang-orang yang habis khotbah supaya dia mengambil keputusan. Supaya dia tidak akan mengambil keputusan itu mahal. Jadi saudara yang selalu dari Yesus Kristus. Kenapa keputusan itu mahal? Karena pengaruhnya dalam kehidupan. Keputusan kita bergaul dengan siapa? Keputusan kita hari ini melakukan apa? Keputusan hari ini kita mau percaya kepada siapa? Itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita selanjutnya. Amin. Bapak kami yang berkata dalam dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di tahun yang baru ini kami kembali merenungkan satu kebenaran firman. Karena kami bisa menjadi orang yang bijak dengan keputusan yang benar dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan kami adalah mahal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.